Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video kali ini kita akan membahas soal OSNK Fisika SMA tahun 2022 bagian yang ke-9. Untuk video-video bagian sebelumnya, teman-teman nanti bisa lihat untuk linknya saya sertakan di deskripsi. Oke, sekarang kita akan coba mengerjakan soal ini. Tapi jika ada teman-teman yang ingin mencoba mengerjakannya terlebih dahulu, silahkan pause videonya dan nanti hasilnya kita cocokkan bersama-sama dalam pembahasan video kali ini. Oke, sekarang kita lihat soalnya sebuah balok bermassa M kecil berada pada permukaan bidang miring licin suatu bidang miring. Permukaan miring licin suatu bidang miring yang bermassa 2,5 M kecil, M besar ya, dengan sudut kemiringan alfa, di mana nilai cos alfanya adalah 2/3 terhadap bidang horizontal. Bidang miring tersebut juga berada di atas lantai yang licin, kemudian percepatan gravitasi itu G ke arah bawah. Sistem mula-mula dalam keadaan diam kemudian dilepaskan. Jika A adalah percepatan M kecil relatif terhadap bidang miring M besar, sedangkan A besar adalah percepatan M besar relatif terhadap lantai, maka A kecil dibagi dengan A besar adalah titik-titik. Oke, sudah kita baca soalnya dan deskripsinya, maka dengan sangat mudah kita bisa tentukan bahwa soal ini adalah soal yang berkaitan dengan dinamika linier atau hukum Newton ya. Hukum Newton tentang gerak. Oke, sekarang kita coba analisis untuk soalnya. Jadi sebelum kita membuat persamaan atau membuat diagram gaya bebas dan persamaan geraknya, kita analisis dulu bagaimana sistem ini nanti akan bekerja ya. Jadi karena bidang miring ini licin dan lantai licin, maka teman-teman bisa tebak pasti nanti untuk M kecil ini sudah pasti dia akan bergerak ke arah bawah ya, ke arah bawah miring. Maksudnya seperti ini ya. Jadi M kecil akan bergerak ke bawah dengan percepatan A misalkan, atau di sini sudah ada ketentuannya bahwa M kecil itu akan bergerak dengan percepatan A kecil relatif terhadap M besar. Jadi ini A, kemudian balok besar bidang miringnya tentu saja akan bergerak kemana? Ya betul ya, tentu saja dia akan bergerak ke arah kiri. Jadi bidang miringnya akan bergerak ke arah kiri dengan percepatan A besar seperti ini. Nah jadi nanti pergerakannya M kecil akan menyusuri bidang miring ya ke arah kanan bawah, sedangkan M besarnya nanti tentu saja ke arah kiri ya, guna mempertahankan momentumnya ya. Jadi kenapa bisa ke kiri ya, supaya momentum dalam sistem itu kekal karena di situ tidak ada gaya eksternal yang bekerja pada sistem tersebut. Oke, tapi kita tidak akan membahas momentumnya, kita cukup dengan menggunakan persamaan pada dinamika linier, kita akan bisa menemukan pertanyaan yang diminta oleh soal ini. Oke, sekarang kita analisis untuk diagram gaya bebas yang bekerja pada masing-masing benda, yaitu M kecil dan M besar. Oh ya, sebelum kita menguraikan gayanya, pada soal ini teman-teman bisa memilih kerangka acuan yang mau dipakai ya. Bisa menggunakan kerangka acuan tanah atau juga bisa menggunakan kerangka acuannya dengan bidang miringnya. Ya, nanti kita coba akan kerjakan dengan dua metode itu, apakah akan memperoleh hasil yang sama ya. Kita coba nanti ya. Untuk yang pertama kita akan coba dulu dengan menggunakan M besar sebagai kerangka acuan ya. Jadi kita akan pakai kerangka acuan M besar. Kerangka acuannya adalah M besar atau bidang miring. Maka nanti karena kita menggunakan kerangka acuan yang punya percepatan, tentu saja pada M kecil akan muncul gaya fiktif ya. Ingat kalau ada benda yang bergerak atau terletak pada kerangka acuan yang dipercepat ataupun diperlambat ya, intinya dia punya percepatan, maka dia akan mendapatkan gaya fiktif atau akan muncul gaya fiktif di sana. Oke, sekarang ini kita dengan menggunakan kerangka acuan M besar, kita akan buat diagram gayanya pada M kecil dahulu ya. Kita gambar dulu. Oke, kita lihat M kecil di sini. Tentu saja yang pertama M kecil itu akan punya berat ya, beratnya dia sendiri. Kita akan punya berat di sini M kali G. Kemudian dia akan punya gaya normal ke arah sana. Kemudian karena M kecil ini berada pada kerangka acuan M besar yang dipercepat dengan percepatan A, maka M kecil akan mengalami gaya fiktif yang besarnya adalah M kecil dikali percepatan kerangkanya, yaitu M kecil kali A, arahnya berlawanan dengan arah percepatan kerangkanya. Karena kerangkanya ke kiri, berarti M kecil ini akan mendapatkan gaya fiktif yang arahnya ke kanan, seperti ini ya. Jadi kalau kita beri nama gaya-gaya ini, yang pertama ini ada gaya normal, kemudian ini ada gaya M kali G, kemudian ini ada gaya fiktif yang nilainya M kali A ya. M kecil dikalikan A besar. Dan M kecil ini akan bergerak relatif terhadap kerangkanya, terhadap bidang miring dengan percepatan A yang arahnya ke bawah sana ya. Jadi dia akan bergerak dengan percepatan A arahnya ke bawah. Oke, sekarang karena di sini orientasi dari arah-arah gayanya itu tidak
beraturan ya, maka kita uraikan dulu aja sesuai dengan arah pergerakannya. Karena dia gerakannya menyusuri bidang miring, ya kita akan buat seperti ini. Jadi untuk MA-nya kita akan buat ada komponen ke arah sini dan ada komponen ke atas sana, kita uraikan. MG-nya juga sama, kita buat MG ke bawah dan MG ke arah kanan ya. Maka kalau misalkan ada sudut alfa, alfanya ada di sini, berarti alfa akan pindah ke sini, ini alfa. Kemudian untuk bagian yang sini alfanya berarti akan pindah ke sebelah sini ya, karena ini sudut berseberangan ya, ini alfa. Berarti ini adalah MA cos alfa, kemudian yang di sini adalah MA sin alfa. Kemudian yang ini tentu saja MG cos alfa, yang ini adalah MG sin alfa. Nah, sudah kita gambarkan dengan lengkap ya, karena ini licin tidak ada gaya gesek, maka pada M kecil bekerja gaya seperti ini. Oke, sekarang kita akan lihat dulu untuk M besar ya. Oke, untuk M besar ini yang pertama dia akan punya gaya beratnya sendiri ya, kita gambarkan dulu. Kemudian akan ada gaya normal sebagai reaksi dari gaya normal yang ada di M kecil ini, berarti arahnya ke arah berlawanannya, ke arah bawah. Kemudian sebenarnya ada gaya normal nih di lantai ya, tetapi tidak kita pakai. Maka untuk gaya normal yang bekerja antara bidang miring dan lantai kita tidak akan tuliskan ya. Jadi untuk M besar dia hanya punya gaya dua ini ya, yaitu M besar dikalikan G dan satunya lagi adalah gaya normal. Nah, gerakan dari M besar itu kan ke arah kiri atau ke arah horizontal yang normal ya, horizontal relatif tanah. Maka kita akan uraikan juga untuk N-nya, kita akan uraikan ke arah kiri dan kita akan uraikan ke arah bawah sini. Nah, untuk sudutnya berarti di sini alfa, kemudian sini pasti penyikunya alfa, maka alfa akan ada di sini. Maka yang ini adalah N sin alfa, kemudian yang sebelah sini adalah N cosinus alfa ya. N cos alfa, dan M besar ini akan bergerak ke arah kiri dengan percepatan A besar. Oke, sekarang sudah kita gambarkan free body diagramnya untuk masing-masing benda. Sekarang kita tinggal membuat persamaan geraknya ya. Yang pertama, persamaan geraknya untuk M kecil dulu ya, untuk M kecil ini. Berarti untuk M kecil kita buat sumbu X dan Y-nya seperti ini aja ya. Ini X, ini Y untuk mempermudah penamaan aja. Maka kita akan punya sigma Fx untuk M kecil itu sama dengan, ingat acuan kita adalah bidang miring. Maka sigma F-nya untuk arah sumbu X dia akan bergerak dengan percepatan A kecil. Berarti M dikalikan dengan A kecil. Ya, berarti sigma F-nya adalah di sini kita punya MG sin alfa, kemudian ditambah dengan M kecil A besar cosinus alfa. Oke, kemudian yang ke arah sini sudah habis ya. Sama dengan M kecil dikalikan, oh maaf, masih ada lagi sudah ya, sudah semua. Jadi ini M kecil dikalikan A. Oke, M-nya bisa kita bagi M semua ya. Kita bagi dengan M maka akan habis. Maka kita akan punya G sin alfa ditambah dengan A cos alfa itu sama dengan A kecil. Kita simpan dia jadi persamaan yang pertama. Sekarang kita buat persamaan untuk sumbu Y-nya ya. Jadi sigma Fy masih di M kecil sama dengan 0 tentu saja, karena dia bergeraknya hanya relatif X ini, relatif X yang terhadap bidang miring ini ya. Berarti untuk sigma Fy-nya kita akan punya N. Oke, kita turun dulu ke bawah, jadi ada N, kemudian plus M kecil A sin alfa, kemudian minus MG cos alfa, sama dengan 0. Atau di sini kita akan mendapatkan nilai gaya normalnya ya, jadi N itu sama dengan MG cos alfa dikurang dengan MA sin alfa ya. Dan ini kita buat jadi persamaan kita yang kedua. Oke, sudah selesai untuk M kecil. Sekarang kita lihat persamaan gerak untuk M besar. Di sini kita cuma punya satu gaya aja ya, yaitu N sin alfa. Nah, tentu saja ini ke arah sumbu X, sigma Fx sama dengan M besar dikalikan dengan A, berarti N sin alfa sama dengan M besar dikali A. Berarti kita dapat nilai N di sini. N sama dengan M dibagi dengan sin alfa dikali dengan A ya. Ini kita buat persamaan 3. Oke, sekarang kita sudah buat persamaannya. Berikutnya kita akan lihat apakah persamaan ini cukup untuk diselesaikan ya. Jadi di sini variabel yang kita punya adalah A kecil, kemudian ada A besar. Ini maaf, ini A besar ya. Untuk M
untuk M besar itu dia percepatannya adalah A besar. Oke, jadi kita punya A kecil, punya A besar, dan punya N ya. Punya N. Karena alfa itu bisa dipakai, MG jelas bisa dipakai. Berarti N, kemudian A, kemudian A. Ada 3 variabel dan kita punya 3 persamaan. Oke, artinya ini sudah bisa kita selesaikan ya. Sekarang kita akan mulai menyelesaikan dengan kita coba memasukkan persamaan 3 ke persamaan 2 dulu. Kita gantikan nilai N-nya ya. Jadi kita masukkan 3, masukkan ke persamaan 2. Berarti untuk persamaan 2 akan menjadi MA dibagi dengan sinus alfa itu sama dengan MG dikalikan cos alfa minus MA dikalikan sin alfa. Berarti kita akan punya kali semua ruas dengan sin alfa, kita akan dapat MA itu sama dengan MG sin cos sin alfa cos alfa dikurang dengan M besar A dikalikan sin kuadrat alfa. Maka yang mengandung variabel A besar ya, kita pindah ke kiri. Jadi MA plus MA sin kuadrat alfa sama dengan MG sin cos. MG sin alfa cos alfa. Atau kita bisa dapat nilai A besarnya ya. Jadi A dalam kurung atau maaf, saya sepertinya ada yang salah tulis di sini M besar ya. Jadi ini tidak ini perlu kehati-hatian karena variabelnya berbeda. Ini ada M besar A, ini juga M besar A ya. Yang ini M kecil A. Berarti A dalam kurung M besar plus M kecil sin kuadrat alfa sama dengan M kecil G sin alfa cos alfa. Berarti dapat nilai A-nya sama dengan MG sin alfa cos alfa dibagi dengan M besar plus M kecil sin kuadrat alfa. Ini adalah persamaan untuk percepatan M besar relatif terhadap lantai ya, karena ini A. Kemudian kalau sudah mengetahui A besar ini, maka A kecilnya bisa kita pakai dari persamaan 1 ya. Jadi kita bisa cari dari persamaan 1, ini kita buat persamaan 4 aja ya. Kita buat persamaan 4, maka kita masukkan persamaan 4 ke persamaan 1 untuk dapat A kecilnya. Berarti A kecil sama dengan G sin alfa ditambah dengan A cos alfa. Nah, seperti ini karena soal ini itu menghitung. Nah, maka ini akan lebih mudah kalau kita hitung langsung aja karena yang ditanyakan A kecil dibagi A besar ya. Jadi yang A besarnya kita hitung dulu. Dengan menggunakan parameter atau nilai-nilai yang ada di soal. Jadi M kali G, G-nya kita biarkan dulu, sin alfa cos alfa. Kan tahu tuh nilai alfanya adalah cos alfanya 2/3 ya. Jadi kalau kita buat cos alfa 2/3. Kita buat segitiga bantuan seperti ini alfa, berarti ini 2, sini 3. Maka ini kan cosnya 2/3 ya. Maka yang di sini akar 9 dikurang 4. Pakai Pitagoras ya. 9 minus 4 berarti akar 5. Berarti sin alfanya itu nanti akan dapat akar 5/3 ya. Akar 5/3. Berarti ini akar 5/3. Kemudian cos alfanya itu 2/3. Dibagi dengan M besarnya tadi. M besarnya itu 2,5 M kecil. Jadi 2,5 M kecil ditambah dengan M kecil dikali sin kuadrat alfa. Jadi 5/9 ya. 5/9. Maka M kecilnya habis, kita bagi dengan 1/M per 1/M ya. Ini langsung bisa kita coret M kecilnya. Kemudian kita sisakan G-nya biarkan aja. Jadi akar 5 G 2 akar 5 ya. Jadi 2 akar 5G per 9. Kemudian dibagi. Oke, ini kita pindah dulu sama dengannya biar rapi. Ini sama dengan dibagi dengan 2,5 plus 5/9. Berarti kita samakan penyebutnya ya. Tidak mau harus disamakan. Berarti 2,5 kali 9 ditambah 5. 2,5 plus 2,5 kali 9 plus 5/9. Maka 9 ini bisa kita coret. Maka kita dapat nilainya sama dengan 2 akar 5G dibagi dengan kita hitung dulu aja. 2,5 kali 9 itu berarti 18 ditambah 4,5. 22,5 ditambah 5 berarti 27,5 ya. 27,5. Nah, ini kita dapat nilai A besarnya.
A besarnya adalah 2 akar 5G dibagi 27,5. Maka kita tinggal masukkan di sini. Maka A kecil itu sama dengan G dikali sin alfa itu akar 5/3 ditambah A besarnya tadi sudah kita dapatkan 2 akar 5G per 27,5. 2 akar 5G per 27,5 dikali cos alfanya 2/3 ya. Cos alfanya 2/3. Nah, sudah kita dapat nilainya ya. Berarti A kecilnya itu sama dengan akar 5/3 ditambah 2 kali 24 akar 5 per 3 kali 27,5. Kita tinggal kalikan aja. Kita bisa pakai kalkulator aja ya biar cepat. Jadi 3 dikali 27,5 itu hasilnya 82,5. 82,5, kemudian kita buat G-nya di luar. Nah, oke, berikutnya tinggal dibandingkan saja ya. Jadi A kecil kita bandingkan di sini, A kecil dibanding A besar itu sama dengan ini semua. Kita copy. Nah, ini semua dibagi dengan kita bagi dengan 2 akar 5G. Nah, nanti G-nya kan akan hilang ya. 2 akar 5 per 27,5 dikalikan dengan G. Maka G-nya bisa dicoret dan jawabannya adalah sudah dalam bentuk angka. Silakan tinggal teman-teman isikan aja, masukkan di kalkulator dan dapatkan angkanya ya. Dan di sini juga kalau kita lihat akar 5-nya bisa kita coret ya. Jadi 1/3 ini bisa dicoret juga. Atau dibagi dengan 1/akar 5 ya. Jadi ini tinggal 1/3 plus 4/82,5 dibagi dengan 2/27,5. Oke, jadi seperti itu ya kira-kira untuk pengerjakan soalnya. Dan nanti untuk hitungan numeriknya bisa teman-teman cek lagi ya. Siapa tahu nanti saya ada salah menghitung dan sebagainya. Tetapi konsep yang dipakai kita menggunakan gaya fiktif seperti ini. Oke, jadi untuk gaya fiktif kita mendapatkan A besarnya seperti ini. Nah, kita akan coba lagi. Ya, akan coba dengan menggunakan pendekatan yang lain, yaitu kerangka acuannya itu menggunakan tanah. Oke, kalau menggunakan tanah kita ganti halaman dulu. Oke, sekarang kita gunakan metode yang kedua. Jadi kita akan selesaikan soal yang sama yang sebelumnya kita selesaikan tadi, tetapi kita gunakan kerangka acuan tanah ya. Jadi langkah pertama kita gambarkan dulu diagram gaya yang bekerja pada masing-masing benda ya. Jadi kita akan gambarkan yang pertama pada M kecil dulu. Oke, jadi yang pertama M kecil tentu saja punya beratnya dia sendiri, kemudian ada gaya normal ya. Gaya normal, kemudian karena di sini kerangkanya tanah maka kita tidak menggunakan gaya fiktif ya. Berarti untuk gaya normalnya kita perlu uraikan dia ke arah sumbu X dan ke arah sumbu Y. Sedangkan untuk gaya beratnya kita biarkan ya. Dengan menggunakan kerangka acuan tanah kita butuh ke arah horizontal dan ke arah vertikal dari komponen gaya normal ini. Berarti kita akan dapatkan, ini kita tulis N ya. Ini berarti M kecil dikali G. Kemudian di sini itu alfanya. Maka nanti alfa akan pindah ke sebelah sini ya, ke atas. Berarti yang komponen ini adalah N sin alfa. Kemudian komponen di sini adalah N cos alfa. Sudah ya, kita sudah dapatkan komponen gaya normal dan gaya berat dari M kecil. Maka kita akan buat persamaan geraknya. Tadi ingat untuk M kecil ini dia punya percepatan A relatif terhadap bidang miring. Jadi A di sini adalah percepatan M kecil relatif bidang miring, dan M besar itu punya percepatan A ke arah kiri relatif terhadap tanah. Jadi yang perlu teman-teman ingat, A di sini adalah bukan percepatannya M kecil terhadap tanah, tetapi terhadap bidang miring. Maka kita akan buat persamaan untuk M kecil, sigma Fx itu sama dengan M kecil dikali dengan AX. Nah, sekarang apa itu AX? AX di sini adalah percepatan untuk M kecil terhadap sumbu X relatif terhadap tanah. Jadi ini tuh persamaan ini adalah relatif tanah. Relatif terhadap tanah. Oke ya. Jadi sigma Fx-nya di sini yang bekerja tentu saja hanya N sin alfa. Jadi N sin alfa itu sama dengan M dikalikan AX. Kita buat dulu persamaan 1. Sekarang untuk sumbu Y-nya berarti sigma Fy itu sama dengan M kecil dikalikan AY sama dengan AX. AY itu adalah percepatan komponen arah vertikal oleh M kecil ini yang dimiliki oleh M kecil. Kalau kita lihat dengan kerangka acuan tanah, jadi turunnya relatif tanah itu berapa? Itu namanya AY. Nah, sigma Fy-nya di sini adalah M kecil kali G minus N cos alfa itu sama dengan M kecil dikalikan AY. Ini persamaan kita yang kedua.
Oke, saya kira cukup untuk M kecil. Sekarang kita pindah ke bagian yang M besar ya. Kita gambar jadi satu kejadian aja di sini. Untuk M besar, tentu saja dia akan punya gaya normal ya, gaya normal untuk M besar ke arah sini. M besar, dan dia akan punya gaya berat ke arah bawah sini ya. Meskipun nanti kita tidak memakainya ya, karena gerakannya hanya ke arah horizontal saja. Maka ini ada gaya normal yang dimiliki oleh M besar. Kita uraikan gaya normal ini ke arah sumbu X ke arah kiri dan ke arah sumbu Y-nya ke bawah ya. Berarti untuk ke arah sumbu X kita akan punya alfanya tentu saja akan pindah ke sebelah sini. Maka ini N sin alfa. Kemudian yang ke bawah adalah N kosinus alfa kan. Maka untuk persamaan gerak pada bidang miring M besar, kita akan punya sigma Fx saja yang kita pakai itu sama dengan M besar dikalikan dengan A ya. Ingat, A ini sudah percepatan relatif terhadap tanah yang dimiliki oleh M besar. Sigma Fx-nya di sini dia hanya punya komponen N sin alfa. Maka tinggal kita masukkan N sin alfa itu sama dengan M besar dikalikan dengan A. Ini persamaan kita yang ketiga. Oke, sekarang kita tinggal menghubungkan AX, AY ini. Kita cari hubungannya dengan menggunakan A kecil dan A besar ya. Jadi kalau kita perhatikan, jadi kalau kita perhatikan untuk M kecil ini, dia punya komponen percepatan A relatif terhadap bidang miring, ini yang simbolnya A kecil ini. Maka dia akan, kalau kita pecah untuk A kecilnya, dia akan punya dua komponen seperti ini ya. Yang di sebelah atas ini alfanya tentu saja akan pindah di sini. Maka ini adalah A dikalikan cos alfa. Kemudian ini adalah A dikalikan sin alfa. Ingat, A cos alfa di sini merupakan percepatan arah horizontal, ini relatif bidang miring, ini juga percepatan arah vertikal relatif bidang miring. Kita akan mencari hubungan antara A cos alfa, kemudian A dengan AX dan AY. Ya, jadi kita akan cari hubungannya masing-masing komponen percepatan ini. Kalau kita perhatikan turunnya balok ini, karena bidang miringnya hanya bergerak relatif terhadap sumbu X sumbu X horizontal, maka AY itu tidak lain merupakan A sin alfa ya. Jadi percepatan ke sumbu Y-nya ya sama dengan percepatan dia relatif terhadap bidang miring, karena bidang miringnya tidak bergerak relatif terhadap vertikal. Berarti AY-nya sama dengan A sin alfa. Maka persamaan 2 bisa kita ganti penulisannya menjadi MG minus N cos alfa sama dengan M dikalikan A sin alfa. Atau kita buat ini persamaan 2.A ya, 2A gitu ya. Kemudian kita perlu lihat yang komponen AX-nya. Percepatan balok M kecil relatif terhadap lantai atau terhadap tanah adalah AX, ya kan? Itu sama dengan percepatan balok relatif terhadap lantai. Jadi kalau kita lihat arahnya itu berarti kan minus A ke arah kiri ya. Kita gunakan konsep percepatan relatif. Kemudian percepatan bidang balok terhadap bidang miring itu adalah A cos alfa. Jadi seperti ini ya. Percepatan bidang miring lagi ya. Percepatan balok terhadap lantai itu adalah AX, itu kan sama dengan percepatan rantai terhadap bidang miring terhadap lantai ditambah dengan percepatan balok terhadap bidang miring ya. Konsep gerak relatif atau percepatan relatif sama aja ya. Maka di sini kita punya persamaan AX ditambah dengan A besar itu sama dengan A cos alfa, atau AX-nya nanti A cos alfa minus A besar ya. Jadi kita punya persamaan ini dan persamaan yang ada di atas ini. Nah, itu yang menyatakan hubungan dari AX, A, AY, dan A besar. Nah, kalau kita mau sederhanakan, ini sebenarnya sudah ketemu karena nilai dari cos dan sin-nya sudah ada di soal ya. Maka kita bisa selesaikan dengan menggunakan persamaan 1 ya. Kita coba cek persamaan 1 dan persamaan 3 dulu kita ganti. Di persamaan 1 dan persamaan 3 kita selesaikan dulu. Jadinya N sin alfanya diganti MAX sama dengan M dikalikan dengan A besar. Berarti AX-nya itu sama dengan M besar per M kecil dikalikan A besar. Nah, ini adalah percepatan AX ya. Yang kita butuhkan itu A bukan AX. Berarti kita buat dia dulu jadi persamaan
persamaan ke-4 ya, persamaan keempat. Nah, sekarang bagaimana kita mendapatkan nilai A-nya? Nah, kita akan gunakan ini persamaan AY, AX, dan A serta A cos alfa. Caranya, ini ada sin ada cos ya. Kalau kita ketemu sin dan cos, kita bagi aja langsung ya. Sin dan cos kita bagi. Jadi AY dibagi dengan AX plus A itu sama dengan A sin alfa dibagi dengan A cos alfa. Maka otomatis A-nya akan hilang. Maka kita akan dapat nilai tan alfa kan. AY-nya kita ganti dengan A sin alfa, AY per AX plus A itu sama dengan tan alfa. Berarti AY-nya kita temuin. AY-nya sama dengan tan alfa ditambah dikalikan A plus AX. Oke, ini kita buat persamaan yang kelima. Oke, selanjutnya nilai dari AX di persamaan 4 kita bisa substitusikan ke persamaan 5 ya. Jadi AX-nya nanti semuanya sudah dalam bentuk AY. Maka kita akan dapatkan eksplisitnya nilai dari AY itu sendiri. Berarti AY persamaan 4 kita masukkan ke persamaan 5 ya. Maka AY itu akan sama dengan tan alfa dikalikan dengan A plus M besar per M kecil dikali A. Atau kita dapatkan nilai AY-nya sama dengan tan alfa dikalikan dengan, kita samain penyebutnya di sini adalah M kecil. Berarti di sini M kecil A plus M besar A, atau kita tulis M kecil plus M besar dikalikan dengan A. Oke, kita dapat persamaan 6 ya. Jadi sudah selesai. Sekarang kita sudah punya nilai AX dan sudah punya nilai dari AY itu sendiri. Nah, kalau sudah dapat nilai AX dan nilai AY-nya, maka kita bisa mencari nilai dari A itu ya. Karena A itu adalah AX plus A dan AY adalah A sin alfa. Jadi teman-teman sudah bebas memilih persamaan mana yang akan dipakai. Oke, saya akan menggunakan persamaan 4 ya. Saya akan pakai persamaan 4 ini untuk mencarinya dan kita masukkan ke persamaan AX yang di sini ya. Jadi kenapa ditulis ulang semuanya ya, supaya nanti kita bisa milih. Kalau sebenarnya langsung kita bisa dapatkan nih 4 ke sini juga kita bisa dapat hubungan antara A dan A besar ya. Maka kita tinggal masukkan AX-nya kita ganti dengan M besar per M kecil kali A. Ini persamaan 4 kita masukkan sini. Maka kita akan dapatkan M besar per M kecil dikalikan dengan A plus A sama dengan A dikalikan cos alfa. Ini jauh lebih mudah dari cara yang pertama tadi ya. Jadi kita tinggal masukkan A dalam kurung M besar per M kecil plus 1 sama dengan A cos alfa. Berarti kita dapatkan A per A itu sama dengan M besar per M kecil ditambah 1 dibagi dengan kosinus alfa. Atau tadi M besarnya adalah 2,5, M kecil berarti ini 3,5 dibagi dengan cos alfanya 2/3. Maka kita akan dapatkan hasilnya seperti ini. Ya, kalau kita hitung hasilnya adalah 5,25 ya, 5,25. Nah, nanti coba disamakan dengan yang di atas itu, sama atau berbeda ya. Atau kita juga bisa menggunakan persamaan 5 ya, persamaan 5 dan persamaan AY-nya kita ganti dengan persamaan 5 serta persamaan 4 juga bisa ya. Kita ganti AY di sini ya dengan persamaan 6, kemudian AX-nya kita ganti dengan persamaan 4. Nah, kita juga akan dapatkan hubungan antara A besar dan A kecil. Oke, jadi seperti itu. Oke, demikian untuk video pembahasan soal OSNK tahun 2022 ini. Semoga video ini bermanfaat. Kalau ada kritik ataupun ada masukan untuk pembahasan soal ini, silakan teman-teman bisa tuliskan di deskripsi. Terima kasih yang sudah menyaksikan videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.